teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Hasana, mahasiswi S1 Keperawatan Stikes Mitra Adiguna Palembang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu katarak. Ada yang tahu teman-teman apa itu katarak? Yuk kita bahas. Menurut Kemenkes 2019, katarak adalah proses degeneratif kekeruhan di lensa bola mata yang menyebabkan menurunnya kemampuan penglihatan sampai kebutaan. Menurut Ramsuri 2016, faktor-faktor penyebab katarak pada mata ada 8. Yang pertama, karena trauma mata. Yang kedua, karena faktor umur. Yang ketiga, karena faktor genetik. Yang keempat, karena faktor penyakit diabetes melitus. Yang kelima, karena faktor penyakit hipertensi. Yang keenam, karena faktor merokok. Yang ketujuh, karena faktor mengkonsumsi alkohol. Yang kedelapan, karena radiasi ultraviolet. Patofisiologi katarak. Menurut Tamsuri 2016, katarak dapat disebabkan oleh trauma mata, usia, penuaan, genetik, penyakit DM, penyakit hipertensi, merokok, dan alkohol. Trauma mata dapat menyebabkan lensa secara bertahap kehilangan air, sehingga metabolit larut air masuk ke sel pada nukleus lensa. Korteks lensa lebih banyak terhidrasi daripada nukleus lensa, sehingga lensa keruh. Sudut bilik mata depan menjadi sempit dan aliran chamber oculi anterior tidak lancar, membuat tekanan intraokular meningkat, sehingga terjadi glaukoma dan kebutaan. Usia atau penuaan dapat menyebabkan korteks memproduksi serat lensa baru yang akan ditekan menuju sentral, sehingga lensa melebar, hilang transparasi dan terjadi kekeruhan lensa. Sinar yang tidak sampai ke retina sehingga bayangan menjadi kurang jelas pada malam hari. Tanda dan gejala atau manifestasi klinis katarak menurut Kemenkes 2019. Yang pertama, penglihatan akan suatu benda atau cahaya menjadi kabur atau buram. Yang kedua, bayangan benda terlihat seperti bayangan semu. Yang ketiga, kesulitan melihat ketika malam hari. Yang keempat, bayangan cahaya yang ditangkap seperti sebuah lingkaran. Yang kelima, membutuhkan pasokan cahaya yang cukup untuk melakukan aktivitas dan membaca. Yang keenam, sering mengganti kacamata atau lensa kontak. Yang ketujuh, warna cahaya memudar dan cenderung berubah warna saat melihat. Yang kedelapan, jika hanya melihat dengan satu mata, benda atau cahaya terlihat ganda. Menurut Patel 2019, klasifikasi katarak ada 2. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan usia. Yang kedua, berdasarkan stadium. Berdasarkan usia terbagi menjadi 3. Yang pertama, katarak kongenital. Katarak yang terjadi pada usia kurang dari 1 tahun. Yang kedua, katarak juvenile. Katarak yang terjadi pada usia lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, katarak senile adalah katarak yang terjadi pada usia lebih dari 50 tahun. Berdasarkan stadium, katarak terbagi menjadi 4. Yang pertama, katarak insipient, yaitu katarak pada tahap awal muncul bercak-bercak. Yang kedua, katarak imatur. Pada tahap ini, lensa mulai menyerap cairan sehingga lensa berbentuk cembung. Yang ketiga, katarak matur adalah proses degenerasi lanjut lensa, yaitu mulai terjadinya kekeruhan pada lensa. Yang keempat, katarak hipermatur, yaitu proses degenerasi lanjut lensa dan korteks. Lensa dapat mencair sehingga nukleus lensa tenggelam dalam korteks lensa. Komplikasi yang mungkin terjadi pada penderita katarak. Yang pertama, glaukoma. Yang kedua, uveitis. Yang ketiga, kerusakan endotel kornea. Yang keempat, sumbatan pupil. Yang kelima, edema makula sistosoid. Yang keenam, endoftalmitis. Yang ketujuh, fistula luka operasi. Yang kedelapan, pelepasan konoid. Yang kesembilan, bleeding. Penata laksanaan katarak. Sampai saat ini, katarak hanya dapat dilakukan dengan proses pembedahan. Namun, gejala pada katarak yang masih ringan
dapat dibantu dengan menggunakan kacamata lensa pembesar cahaya yang lebih terang atau kacamata yang dapat meredamkan cahaya. Pada tahap ini tidak perlu dilakukan tindakan prosedur operasi. Pemeriksaan diagnostik penderita katarak. Yang pertama, tes ketajaman penglihatan dan sentral penglihatan menggunakan mesin telebinokular. Yang kedua, lapang penglihatan. Yang ketiga, pengukuran tonografi. Yang keempat, pemeriksaan oftalmologi. Yang kelima, pemeriksaan darah lengkap atau laju endap darah. Yang keenam, tes toleransi glukosa. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan saya mengenai katarak. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.